Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Keisha Natasha, NRP 19102172 dari Lab Act C2. Pada kali ini akan dipresentasikan tentang asistensi Lab Act Patologi Anatomi Blok EMS tentang Giant Cell Thyroiditis. Yang pertama, untuk kasus yang diberikan, terdapat seorang perempuan berusia 30 tahun memiliki tumor di regio anterior lehernya. Tumor tersebut membesar perlahan selama 3 tahun dan mencapai seukuran bola tenis. Selain nyeri saat menelan, tidak ada palpitasi, kelelahan beringat, atau tremor dikeluhkan. Pada pemeriksaan histopatologi ditemukan glandula tiroidea membesar untuk gambaran makroskopiknya, membesar secara asimetris dengan kapsula masih utuh. Dalam potongan tersebut, pada area yang terlihat keras dan berwarna putih kekuningan. Berbeda dari konsistensi tiroid normal yang berwarna kecoklatan dan kenyal. Selanjutnya untuk gambaran mikroskopiknya, folikel tiroid telah rusak dan parenkim mengandung infiltrasi inflamasi kronis seperti limfosit, histiosit, dan sel plasma dengan ditemukan multinucleated giant cell. Berikut merupakan gambar dari kasus yang diberikan. Selanjutnya izinkan saya membahas tentang kasus giant cell thyroiditis sendiri. Untuk definisinya, giant cell sendiri mengacu pada sel raksasa yang memiliki banyak nukleus atau disebut juga multinucleated giant cells. Untuk thyroiditis sendiri itu merupakan kondisi inflamasi pada glandula tiroidea. Sedangkan ketika kita gabungkan menjadi giant cell thyroiditis itu merupakan inflamasi subakut pada glandula tiroidea di mana ditemukan multinucleated giant cells. Penyakit ini juga memiliki beberapa nama lain seperti Dickov-Finnes thyroiditis. Berikut merupakan nama-nama lain dari penyakit giant cell thyroiditis, disebut juga Dickov-Finnes thyroiditis. Ada juga yang menyebutkan sebagai subacute granulomatous thyroiditis karena mengandung reaksi granulomatosa. Untuk epidemiologinya sendiri, penyakit ini paling sering ditemukan pada usia 30 hingga 50 tahun dan seperti penyakit tiroid pada umumnya lebih sering ditemukan wanita daripada pada pria. Dan penyakit ini seringkali bersifat musiman, paling sering pada musim panas dan musim gugur, serta 96% gejala yang dikeluhkan adalah nyeri. Untuk etiologinya sendiri, penyakit ini disebut etiologinya sebagai penyakit dari virus, karena pada sebagian besar pasien itu ditemukan infeksi saluran pernapasan atas sebelum muncul gejala tiroiditis. Nah, untuk penyakit virus yang menjadi penyebab penyakit diantaranya ada Coxsackie virus A dan B, mumps, measles, dan influenza, serta SARS-CoV-2. Lalu ada juga mekanisme yang menyatakan bahwa ada proses autoimun yang terlibat di dalamnya, karena ada protein HLA B35 yang mirip dengan antigen virus dan mengaktifkan sel T sitotoksik sehingga memicu peradangan granulomatosa. Untuk patofisiologinya sendiri, penyakit ini dimulai dengan infeksi virus atau proses autoimun. Dimulai dengan masuknya virus pada tubuh, contohnya ada virus yang sudah dijelaskan, ada Coxsackie virus, grup A dan B, ecovirus, mumps, measles, influenza, serta SARS-CoV-2. Infeksi virus ini menyebabkan kerusakan sel folikular akibat proliferasi virus, proses inflamasi, atau proses autoimun yang seperti tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya akan terjadi ekstravasasi koloid akibat kerusakan sel folikel, sehingga koloid yang terdapat dalam folikel itu menyebar keluar dan memicu infiltrasi sel polimorfonukleus sebagai respon awal inflamasi kronis yang dipicu oleh kerusakan sel. Selanjutnya, ketika sel polimorfonuklear akut telah datang, lama-kelamaan akan digantikan oleh sel limfosit, sel plasma, dan makrofag. Ini tandanya inflamasi sudah memasuki fase infeksi subakut. Nanti koloid yang berekstravasasi tadi akan memicu reaksi granulomatosa keras dan memicu sel makrofag atau histiosit ini akan memfagosit substansi koloid serta patogen dan membentuk sel datia. Sel datia yang terbentuk akan mengandung sebagian fragmen koloid. Selain itu, karena terjadi pelepasan ekstravasasi koloid, dapat terjadi hipertiroidisme transien akibat pelepasan hormon tiroid yang berlebihan. Dan akan timbul pembesaran tiroid yang bervariasi akibat proses inflamasi. Namun tidak semua mengalami pembesaran tiroid, ada juga yang tidak mengalami pembesaran tiroid, serta ada juga yang tidak mengalami gejala hipertiroidisme. Pada fase ini biasanya disertai dengan nyeri.
Nah, selanjutnya pada fase hipertiroidisme klinis ini terjadi akibat pelepasan berlebih T3 atau triodotironin dan T4 atau tiroksin yang sebenarnya tadi berada di dalam koloidnya. Nah, pelepasan ke dalam aliran darah ini akan memicu feedback negatif kepada TSH atau thyroid stimulating hormone akibat pelepasan hormon yang tersimpan berlebih tadi. Selanjutnya, karena ada feedback negatif, akan masuk ke fase eutiroid karena terjadi pelepasan hormon tiroid berlebih, namun tidak ada produksi baru akibat feedback negatif. Hipertiroidisme ini oleh karena itu hanya berlangsung 2-8 minggu. Nah, selanjutnya akan masuki fase di mana inflamasinya mulai membaik, sel folikular kembali ke dalam keadaan semula dan mulai menyembuhkan dirinya dalam 2-8 minggu, dan dapat terjadi proses eutiroid dan dapat diawali dengan masa hipotoroid sebelum kembali ke kondisi normal. Untuk gejala yang sering ditemukan, paling sering adalah nyeri di area leher, dan nyerinya itu bersifat dapat menjalar ke area rahang, dada atas, leher, serta tenggorokan. Dan nyeri bersifat dieksaserbasi ketika menggerakkan kepala, batuk, atau menelan. Selain itu dapat juga ditemukan gejala demam atau peningkatan suhu tubuh akibat hormon tiroid, lalu ada juga malaise. Selanjutnya, akibat dari gejala hipertiroidisme dapat juga ditemukan nyeri otot atau tidak enak badan di seluruh tubuh dan nyeri tubuh, anoreksia, penurunan nafsu makan, serta gejala hipertiroidisme seperti takikardia, hiperhidrosis atau keringat berlebih, serta penurunan berat badan. Selanjutnya ada pembesaran kelenjar tiroid yang biasanya bilateral, namun dapat juga unilateral atau diawali dengan unilateral, lalu dia akan menyebar ke sebelahnya menjadi bilateral atau disebut juga dengan creeping thyroiditis. Untuk diagnosisnya sendiri, yang pertama dilakukan pemeriksaan tiroid untuk serum T3, T4, laju endap darah, CRP, dan lain sebagainya untuk menilai apakah ada inflamasi pada pasien serta apakah gejala ditemukan akibat hipertiroidisme. Nanti pada pasien biasanya ditemukan peningkatan sedikit T3 dan T4 serta penurunan serum TSH. Dapat juga dilakukan pemeriksaan EKG untuk memastikan apakah takikardia yang dialami pasien itu disebabkan oleh tiroid atau ada penyebab lain di dalamnya atau pemeriksaan septik untuk menilai apakah ada infeksi sistemik. Nah, pada pasien biasanya didapatkan peningkatan erythrocyte sedimentation rate dalam rentang 50-100, peningkatan C-reactive protein, peningkatan konsentrasi thyroglobulin, anemia, serta leukositosis ringan. Peningkatan T3, T4 ini hanya berlangsung selama 2-8 minggu karena hipersekresi disebabkan oleh pelepasan penyimpanan dan tidak adanya produksi baru, sehingga lama-kelamaan T3, T4 yang bersirkulasi itu akan habis. Selanjutnya, dapat juga kita lakukan pemeriksaan dengan menanyakan riwayat pasien apakah sebelumnya terdapat riwayat infeksi saluran pernapasan. Nah, untuk eliminasi dari diagnosis banding yang diagnosis lainnya, di mana ada pembesaran tiroid diserta nyeri, yang pertama ada Graves' disease, dapat kita bedakan karena pada Graves' disease itu biasanya ditemukan exophthalmos dan pretibial myxedema, sedangkan pada penyakit ini tidak ditemukan exophthalmos dan tidak disertai pretibial myxedema. Untuk peningkatan T3 pada kasus ini itu tidak terlalu tinggi dan vaskularitas tiroid itu biasanya ditemukan normal pada USG, di mana kalau Graves' disease itu ditemukan peningkatan vaskularisasi. Selanjutnya dapat juga dilakukan pemeriksaan level serum antitiroid pedoksidase dan antitiroglobulin untuk menilai apakah membedakan dengan gejala Graves' disease atau Hashimoto thyroiditis. Nah, pada kasus ini biasanya ditemukan level antitiroid pedoksidase dan antitiroglobulin rendah atau normal. Selain itu, dapat juga dilakukan pemeriksaan ultrasonografi tiroid. Gambaran sonografi yang paling sering digambarkan adalah daerah yang kurang jelas dengan penurunan ekogenisitas dan penurunan vaskularisasi di daerah yang terkena. Ini bisa bersifat bilateral atau unilateral, ukuran kelenjar tiroid sebagian besar normal, tetapi kadang-kadang bisa membesar atau lebih kecil ukurannya. Selain itu, dalam pemeriksaan histopatologi dapat ditemukan temuan sel khas seperti limfosit pada pasien, merupakan gambaran adanya infeksi kronis atau subakut. Lalu dapat juga ditemukan neutrofil pada infeksi pada fase akutnya, serta histiosit atau makrofag yang berubah bentuk. Nah, pada sel yang lebih khas lagi dapat ditemukan multinucleated giant cell
Itu merupakan sel raksasa dengan banyak nukleus dan terkadang mengandung benda asing, di mana multinucleated cell ini sebenarnya merupakan gabungan dari berbagai histiosit. Berikut merupakan gambaran histopatologi dari penyakit giant cell thyroiditis. Yang pertama, khasnya ditemukan adalah multinucleated giant cell. Pada gambar di sebelah kanan dapat kita lihat ada histiosit yang berbentuk epiteloid atau berbentuk seperti sel epitel. Karena itulah dinamakan histiosit epiteloid. Nah, pada gambar di sebelah kiri dapat ditemukan multinucleated giant cell, di mana ini merupakan sel di mana histiosit itu bergabung menjadi sel yang besar untuk memfagosit koloid atau patogen. Kedua gambar ini ditemukan dengan Papa Nicolau stain dengan pembesaran sebanyak 400 kali. Selanjutnya, ini merupakan gambar histopatologi yang diberikan pada kasus ditemukan giant cell yang mengelilingi massa koloid, dan ada limfosit dengan jenis gangguan folikel yang unik dan histiosit dominan yang mengelilingi massa koloid dan menghasilkan sel raksasa. Berikut pada slide dapat kita lihat ada giant cell yang mengelilingi massa koloid, sel dengan inti banyak. Selanjutnya itu merupakan massa koloidnya. Selanjutnya, pada gambar yang lain juga dapat kita temukan multinucleated giant cell pada thyroiditis post SARS-CoV-2 atau setelah mengalami penyakit COVID-19. Nah, ada beberapa penelitian yang menemukan bahwa karena ada hubungan dengan infeksi virus, terjadi juga giant cell thyroiditis ini. Dan pada gambar di sebelah kiri dapat kita temukan giant cell di antara massa koloid dan sebukan sel inflamasi. Berikut merupakan gambaran jadi giant cell-nya. Nah, selanjutnya ada juga granuloma, atau dia merupakan kumpulan dari massa histiosit epiteloid atau makrofag yang menjadi satu akibat proses inflamasi. Ini merupakan gambaran khas juga yang ditemukan pada giant cell thyroiditis. Selanjutnya ini merupakan gambaran dari histiosit epiteloid, infiltrat limfosit, dan multinucleated giant cell. Dapat kita lihat bahwa selnya ini memiliki banyak inti. Dan ada sebukan infiltrat limfosit. Selanjutnya, ini merupakan gambar dari yang diberikan pada kasus. Ditemukan folikel tiroid ini telah rusak dan parenkimnya mengandung infiltrat inflamasi kronis. Contohnya ada sel limfosit, histiosit, dan sel plasma dengan multinucleated giant cell. Nah, pada gambar ini dapat kita lihat ini merupakan sel yang memiliki banyak inti atau multinucleated giant cell. Begitu juga sel yang ada di sampingnya, dia mengelilingi infiltrasi yang mengelilingi koloid, dan ini merupakan massa koloid yang telah rusak. Nah, untuk tata laksana dari penyakit giant cell thyroiditis sendiri, ini prinsipnya adalah mengurangi rasa nyeri yang terjadi pada pasien. Nah, untuk itu digunakan obat-obatan non-steroidal anti-inflammatory drugs. Beberapa yang dapat digunakan contohnya adalah asam salisilat atau aspirin sebanyak 600 mg oral setiap 6 jam, atau naproxen 500-1000 mg 2 kali sehari, atau dapat juga diberikan ibuprofen 400-800 mg oral selama setiap 8 jam. Selain itu, dapat juga jika nyeri ini tidak berkurang, meskipun setelah diberikan NSAID atau nyeri lehernya itu lebih parah, dapat juga diberikan kortikosteroid prednison. Untuk pemberian kortikosteroid prednison ini dimulai dengan 40 mg per hari. Pemberian ini dapat dilakukan jika pasien ini sudah diberikan NSAID, namun nyerinya itu tidak berkurang atau nyerinya masih parah. Nah, selain itu, pada pasien yang sudah sembuh, namun dia dapat mengalami fase hipotiroidisme, dapat diberikan levotiroxin. Jika pasien ini mengalami hipotiroidisme dengan TSH lebih dari 10 mikrounit per liter. Selanjutnya dapat juga dilakukan edukasi, istirahat, gizi seimbang, menjaga kebersihan, dan edukasi tentang penyakitnya. Selanjutnya, untuk komplikasi dari penyakit ini dapat memiliki beberapa komplikasi, namun jarang ditemukan. Di antaranya adalah ventricular tachycardia, dapat juga terjadi thyroid storm, serta terjadinya demam atau peningkatan suhu tubuh tanpa sebab yang pasti. Untuk prognosis sendiri, penyakit ini bersifat self-limiting dan kembali ke keadaan tiroid dalam beberapa bulan, euthyroid dalam beberapa bulan. Namun, rekurensi dapat ditemukan pada sekitar 2% kasus.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Berikut merupakan referensi yang saya gunakan, ada dari beberapa jurnal, serta dari materi LabX Patologi Anatomi. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya.